Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadiman. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan mendapatkan karunia yang banyak. Jamaah Maghrib rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita mewasiati diri kita pribadi masing-masing untuk senantiasa berusaha memperbaiki diri, memperbaiki amal-amal diri dalam rangka mencari ridha Allah tabarak wa ta'ala. Karena untuk mencari surganya Allah, kita harus berusaha menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Karena memang kita semuanya beribadah kepada Allah masing-masing mempunyai nilai yang sendiri-sendiri. Tidak akan sama antara orang yang satu dengan yang lainnya. Sudah tentu berbeda antara ibadahnya seorang anak kecil dengan orang dewasa. Anak kecil mereka beribadah hanya mungkin karena meniru-niru orang tuanya atau meniru-niru temannya. Sedangkan kita orang dewasa juga ada bertingkat-tingkat. Kadang ada juga orang dewasa yang masih tingkatan ibadahnya masih anak-anak. Ya. Begitu juga ada yang tingkatannya lebih menengah, ada yang beribadah berdasarkan kesadaran bahwa itu semuanya adalah perintah Allah yang wajib ditaati, akan tetapi dalam ibadah tersebut banyak di antara kita yang tidak mau berusaha untuk memahami ilmunya, sehingga beribadahnya tanpa dasar ilmu, hanya mengikuti apa yang sudah dia ketahui dari zaman dahulu kala sampai hari ini. Dia beribadah tanpa ada peningkatan. Lalu ada juga tingkatan yang lebih tinggi lagi, ada orang yang beribadah dengan dasar keimanan disertai keikhlasan, disertai pula dengan landasan ilmu yang benar. Terus tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan seorang yang beribadah dengan keikhlasan yang tinggi dan juga ilmu yang dia kuasai berdasarkan pemahaman-pemahaman yang sudah dia pelajari. Untuk itu jamaah rahimakumullah, tidak bosan-bosannya, jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i, ilmu Al-Quran ini tidak akan pernah khatam kalau panjenengan mempelajari ilmu Al-Quran. Okay? Sepanjang hidup panjenengan mempelajari Al-Quran belum tentu bisa khatam. Membacanya sih ya mungkin bisa khatam, akan tapi memahaminya itu belum tentu bisa khatam, apalagi mengamalkannya. Ya tidak, seorang manusia biasa tidak mungkin bisa khatam.
mengamalkan semua isi Al-Quran dengan sempurna seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kita berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang sudah kita ilmui, sehingga kita memperoleh pahala yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Dengan pemahaman yang benar, kita akan meningkatkan mutu keikhlasan hati kita dalam beribadah. Semakin banyak kita memahami dasar-dasar dari Al-Quran maupun As-Sunnah Sahihah, kita faham bahwasanya kalau ada misalnya kita suatu saat sholat karena alasan yang lain, kita sudah dalam diri kita sudah paham. Gak ngapa, buat apa? Percuma saja kalau saya beribadah kok pura-pura. Ngaji kok pura-pura karena orang kepenak karo tangganya, atau orang kepenak karo batire, atau hanya kepengin ketemu dengan teman-teman misalnya. Ya, itu semuanya membuat ibadah kita nilainya kecil. Untuk itu kita akan berusaha senantiasa sekuat tenaga untuk memperdalam ilmu-ilmu syariat ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sehingga keikhlasan kita dalam beribadah, kualitas kita dalam beribadah akan semakin meningkat. Sudah barang tentu panjenengan yang memahami bacaan Allahu Akbar sampai dengan salam, pahalanya berbeda dengan orang yang tidak memahami. Oke, paham nama kualitas pahalanya berbeda. Makanya panjenengan berusaha untuk bisa memahami minimal doa salat ya dari Allahu Akbar, lalu membaca Allahumma bangit baini sampai zikir sehabis salat. Usahakan memahami artinya, syukur memahami tafsirnya yang lebih dalam, karena ini penting ya. Semakin kita memahami hal tersebut, semakin meningkatkan kualitas ibadah kita semuanya. Begitu nggih? Kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim surat At-Taubah. Kemarin sudah sampai kepada tafsirnya, baru sampai ayat yang kelima kalau nggak salah. Kalau bacanya sampai di sini, kita akan ulangi sedikit sampai ayat yang ke-15. Kenapa kita harus senantiasa berusaha membaca dengan tartil dan benar? Sekali lagi seperti itu. Semakin benar bacaan kita, itu semakin berpahala. Ya, walaupun panjenengan membacanya banyak, 1 juz Al-Quran khatam, akan tapi tidak memperhatikan tartilnya, berbeda pahalanya dengan panjenengan membaca 1 juz atau 2-3 ayat dengan bacaan, hukum bacaan yang benar, itu berbeda. Jadi kita biasakan sedikit tetapi berkualitas dalam segala macam ibadah. Tapi bukan berarti kita menghilangkan kewajiban. Sedikit artinya yang diwajibkan itu harus tertuntaskan semuanya. Untuk ibadah-ibadah sunnah, yang penting adalah istiqomah dan benar di dalam pelaksananya. Itu semuanya membutuhkan ilmu agama. Ya, tidak bisa kita membiarkan diri kita bodoh dalam urusan agama. Tidak boleh. Kita harus menjadi orang-orang yang berilmu. Ya, ilmu agama ini wajib ain bagi kita semuanya. Wajib bagi kita semuanya menuntut ilmu syar'i. Jangan pernah bosan. Karena Allah tidak pernah bosan. Memang sebagai manusia biasa, suatu saat mungkin panjenengan merasa bosan. Gini betul? Iya. Sama seperti saya, setiap pekan harus menyiapkan kajian 3 kali sepekan nggih. Angger panjenengan ya mungkin belum tentu sanggup. Ini tapi ya saya paksa, terus terang saja. Saya memaksa diri sendiri. Kalau tidak saya paksa, ya tidak akan bisa jalan. Gimana betul? Ya, panjenengan juga seperti itu. Kalau tidak memaksa diri untuk mau mengkaji, ya sedih lagi bosan. Gitu ya. Ya, kita mulai dari ayat yang 9, 10 sampai ke 15, membacanya terlebih dahulu. Nanti kita pahami maknanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Ketika kita berhenti di dengung, ya, jangan hilang suaranya. Tidak boleh putus, harus digandeng, ya, tidak boleh putus. Jangan ngan berhenti tidak dengung, itu malah berhenti, itu secara hukum salah. Nggih, monggo di pelan-pelan saja. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. Iya, di sini tidak dengung, ini ketemu hamzah, ketemu alif. Ya, tadi tidak boleh dengung, dibacanya idhar. Min mu'minin, jelas. Di sini ya, illau, ya langsung ilham ke waw. Wa ulaika humul mu'tadun. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة
وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Kalau mau berhenti atau putus ya jangan dilanjut. Fahaku nanti berubah menjadi panjang ya. Harusnya diputus. Fallahu ahaku. Nah, kalau mau mikir kadang kan menyenangkan mikir masih mikir jadi tidak langsung nyambung. Gila mungkin. Hanya diputus jangan ditahan. Kalau tahan menjadi panjang bacanya ahaku. Nah, tidak boleh. Qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Diperhatikan senantiasa. Ketika ada nun qadr tidak banyak yang panjenengan perhatikan. Ketika ada nun tanwin, nun sukun ya, itu perhatikan itu. Yang utama, berusaha untuk memperbaiki. Wa yudhib ghaidha qulubihim. Wa yatubullahu ala man yasha'. Wallahu alimun hakim. Membacanya sampai di sini monggo panjenengan diulang-ulang di rumah karena tidak mungkin kalau hanya ngaji di sini untuk bisa membaca dengan benar harus senantiasa diulang-ulang di tangrio di rumah masing-masing. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait ayat-ayat yang sudah kita baca. Jamaah rahimakumullah. Seperti sudah kami jelaskan di awal bahwasanya surat At-Taubah ini surat yang ke-9 lanjutan daripada surat Al-Anfal. Bahkan surat At-Taubah menjadi satu-satunya surat yang tidak di awalnya tidak diberi pemisah bismillah ya. Bismillah itu bukan merupakan bagian dari surat, akan tetapi merupakan pemisah antar surat kecuali Al-Fatihah. Al-Fatihah ada para ulama mengatakan masuk dalam
surat Al-Fatihah, ada juga yang tidak mengatakan demikian. Itu semuanya berdasarkan dalil-dalil sesuai dengan pemahaman masing-masing para ulama. Tidak perlu kita perselisihkan, ya. Hanya memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Fatihah itu tidak menjaharkan basmalahnya, senantiasa membaca basmalah dengan sir. Jadi untuk apalagi untuk surat-surat yang lain, makanya ketika kita dahulu senantiasa ketika mau membaca surat itu dengan membaca basmalah di awalnya. Gini betul? Ya, bagaimana kalau membaca surat At-Taubah? Itu di awalnya kan tidak ada basmalahnya. Terus dari mana dia mengucapkan basmalah? Itu. Makanya sebaik-baik contoh adalah contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk urusan-urusan ibadah ini. Jangan sampai kita membuat suatu ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Pada ayat yang ke-7, ya, Allah memberikan pengertian kepada kita semuanya bahwasanya orang-orang yang tidak punya keimanan kepada Allah dan hari akhir senantiasa mereka tidak pernah bisa dipegang omongannya, perjanjiannya, amanahnya dan sebagainya. Senantiasa mereka akan menyelisihi. Karena apa? Karena mereka tidak takut dosa. Ini apa tadi? Kenapa ada orang yang suka menyalahi janji? Misalnya berjanji atau hutang piutang misalnya, ya, janji nyaur tapi tidak nyaur misalnya. Itu karena apa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau orang yang beriman kepada hari akhir, misalnya dia punya perjanjian hutang piutang, dia tahu bahwa hutang piutang tersebut kalau tidak terselesaikan di dunia akan diselesaikan di akhirat. Maka berusaha sebelum meninggal dunia dia menyelesaikan hutang-hutangnya. Aja ngasih pahala salat sing ora sepiraha ngonyaur hutang. Itu seperti itu. Ini, ya. Ini Allah sudah memberikan gambaran dari zaman dahulu kala orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, omongannya ora kena dicekel. Ini betul? Itu. Makanya kita juga harus mengamalkannya. Ketika ada orang-orang yang secara agama kurang, itu biasanya mudah untuk berjanji tapi tidak mudah untuk menepati. Itu sebagai pemicu bagi diri kita. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, kita semestinya melandaskan segala macam perbuatan kita bahwa yakin bahwa nanti kita akan dimintai tanggung jawab. Allah berfirman, "Kaifa yakunu lil musyrikina ngahdan indallahi wa indar rasul." Ya, bagaimana mereka kaum musyrik itu ada perjanjian di sisi Allah dan di sisi Rasul mereka. Karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana mereka bisa mau menempati perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat? Ya, perjanjian yang mereka buat, alasan utamanya adalah karena kepengin mencari keuntungan dunia. Mereka orang kafir musyrik pada saat itu mereka mau melakukan perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada keuntungannya, anggarana untungnya gelem. Akan tapi mereka tidak pernah beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka mudah saja untuk mengingkari janji-janji mereka. Lalu Allah mengecualikan illalladzina ngahadtum indal masjidil haram, kecuali orang-orang yang kamu ambil perjanjiannya di sisi Masjidil Haram di Mekah. Famassaqamu lakum fastaqimu lahum, ketika mereka memegang perjanjian tersebut maka kamu juga wajib untuk memegang perjanjian tersebut. Ini sebagai kaidah bagi kita semuanya, ya.
ini secara hukum, ini aturan syariat agama Allah, baik di tingkatan pemerintahan maupun tingkatan individu. Ketika kita membuat perjanjian dengan siapapun juga, baik sesama muslim, baik dengan orang besar, orang kecil, semuanya kita tidak boleh mengingkarinya atau nyalai perjanjian yang sudah kita buat. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Yaitu apa? Yaitu orang-orang yang senantiasa ketika mereka mempunyai tali ikatan perjanjian, mereka mengikatnya atau mengamalkan semuanya yang dia tanda tanganilah gampangannya. Ya, itu berlaku bagi kita semuanya ketika kita menjadi seorang karyawan misalnya, ya, menandatangani perjanjian, kita wajib untuk melaksanakan itu semuanya. Sebagai warga negara misalnya, panjenengan, ya, itu wajib untuk mengikuti aturan-aturan yang dibikin pemerintah. Ini diantaranya. Lalu Allah melanjutkan, kaifa wa yadharu alaikum, ya. Bagaimana ketika nanti orang kafir bisa menguasai kalian kaum muslimin? La yarqubu fikum illan waladhimmah. Mereka tidak akan memelihara hubungan kekerabatan dan juga tidak mengindahkan perjanjian-perjanjian. Yurdhunakum bi ahwahihim. Mereka berusaha untuk membuat kamu ridho, mengambil berkata-kata agar supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ridho kepada orang kafir pada saat itu. Akan tapi hanya dengan perkataan saja, sementara hatinya tidak demikian. Ini maksudnya. Wa ta'ba qulubuhum, ya, dan hati mereka menolak. Mereka membuat perjanjian supaya apa? Agar supaya diridhoi oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Akan tapi pada prinsipnya mereka hatinya menolak dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa aksaruhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Banyakan, ya. Sebagian besar orang-orang kafir itu adalah tergolong sebagai orang musyrik. Ini kemarin sudah kami jelaskan. Kita lanjutkan. Ishtara bi ayatillahi thamanan qalilan wa saddu an sabilihi. Dan mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ya, semuanya mereka sangat buruklah apa-apa yang mereka kerjakan. Orang-orang kafir ini menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, dan mereka berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Padahal orang-orang yang seperti ini, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka sangat buruk yang mereka kerjakan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, seluruh manusia, khususnya kaum muslimin. Jangan sampai menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, ya, mengatasnamakan urusan agama di dalam rangka mencari rizki duniawi, ya. Ini hampir secara maknanya sangat luas, ini menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Yang kita dapati hari ini banyak di antara kita yang seperti itu, ya, menjual ayat-ayat Allah berbekal stok map keliling dunia, mengatasnamakan amal-amal padahal untuk kepentingan pribadi. Misalnya ada seperti itu. Contoh, atau orang-orang yang menutupi kebenaran di dalam rangka untuk membenarkan pendapatnya sendiri, di dalam rangka agar supaya jamaahnya tidak lari. Ini sama saja menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, ya. Yang benar dari Al-Quran dan As-Sunnah ditutupi, sebab kalau disampaikan jamaahnya akan lari. Banyak kasus seperti itu. Mereka tidak mau menyampaikan kebenaran, ya,
dari Al-Quran. Karena apa? Kalau saya sampaikan yang benar, maka jamaah pada melayu, akhirnya orang lain income. Ya, betul. Itu seperti itu. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita dapatkan di kehidupan hari ini. La yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma. Dan mereka orang-orang kafir tidak apa namanya, yarqubu itu Ilan itu adalah tali kekerabatan, timah itu perjanjian. Tidak mengindahkan apa ya, tidak menjaga, ya, tidak menjaga atau menetapi kepada kaum mukminin, baik itu kekerabatan maupun perjanjian. Orang-orang kafir ketika mereka diberi kekuasaan kepada kaum mukminin, pasti mereka akan menindas dengan semena-mena. Berbeda dengan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin itu menjadi pemimpin di antara orang-orang selain orang Islam, itu akan bertindak secara arif bijaksana sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi ketika orang musyrik, orang kafir itu mereka mempunyai kekuasaan di atas kaum muslimin, mereka pasti akan bertindak sewenang-wenang. Itu penjenengan bisa lihat pada hari ini, ketika muslimnya itu minoritas, pasti mereka akan diitak-itak. Gini betul? Nah, tapi ketika muslimnya mayoritas, orang non muslim, ya orang-orang selain Islam, mereka aman-aman saja. Karena agama Islam mengatur itu semuanya. Wa ulaika humul mu'tadun, kata Allah. Mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Ketika mereka mau bertobat, mereka masuk Islam, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah ikhwan fiddin, saudara seagama. Ketika seorang sudah bersyahadat, ya sudah menjalankan salat, sudah menunaikan zakat, berarti dia sudah masuk Islam dan sudah mendapatkan hak-hak sebagai seorang muslim. Itu berhak mendapatkan perlindungan. Ya, kita sering sekali Allah menggandengkan antara salat dan zakat. Ini sebagai sebuah kesatuan, ya, termasuk juga rukun-rukun yang lain di antara rukun Islam yang 5. Tidak boleh kita menanggalkan salah satu. Tidak boleh kita memilih-milih dalam rukun Islam yang 5 ini. Tidak boleh, harus kafah, harus semuanya kita kerjakan. Harus semuanya kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Semuanya yang sudah memenuhi persyaratan, ya, untuk salat, ya, untuk zakat maupun untuk haji, ini wajib hukumnya, tidak boleh dipilih-pilih. Lalu Allah melanjutkan, wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada orang-orang yang ya'lamun, orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang mau mengetahui secara lebih mudahnya, ya. Allah menjelaskan ayat-ayatnya liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui. Orang-orang yang mengetahui berarti kudu mau apa? Kudu gelem sinau. Iya, bagaimana kita tahu kalau kita tidak mau belajar? Itu maksudnya. Walaupun Allah sudah menjelaskan, mengulang-ulang ayatnya di dalam Al-Quran, kalau kita tidak mau tahu, ya tidak pernah akan tahu. Ya, kenapa Allah banyak mengulang-ulang? Karena itu sifatnya manusia. Angger mung sepisan ya kelalen, pindo esi kelalen, ana sing ping 1000 esi kelalen bae. Gila betul. Itu makanya Allah senantiasa mengulang-ulang ayatnya agar supaya manusia lebih mengetahui. Setelah tahu, sudah barang tentu hati ini tergerak untuk melakukan. Ya. Ya, perintah Allah aqamas shalah wa ataz zakah misalnya, wa atawaz zakat.
Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Ini berapa kali diulang-ulang dalam Al-Quran? Berapa kali saya ngomong? Berapa kali ustadz-ustadz yang lain ngomong? Apakah semua manusia mendirikan salat? Mboten nggih? Apakah semuanya yang wajib zakat menunaikan zakat? Belum ternyata. Walaupun sudah diulang-ulang, sudah tahu hukumnya, sudah memasuki jangka waktu 1 tahun, sudah mencapai nisab yang harus dikeluarkan zakat, akan tetapi ternyata belum mau melaksanakannya. Itu. Ini makanya Allah senantiasa mengulang-ulang. Wa innaka su'aimanahum min ba'di ngahdihim. Jika sekiranya dan jika mereka melanggar perjanjian mereka sesudah diadakan perjanjian. Wa ta'anu fi dinikum. Kalau dan mereka ta'anu ini menghina agama kalian. Ya. Ketika mereka orang kafir itu merusak perjanjian dengan kaum muslimin dan mereka mengolok-olok agama Islam. Apa hukumnya kata Allah? Faqatilu a'immatal kufr. Maka bunuhlah para pemimpin-pemimpin kafir. Ya. Ini ayat ini berkaitan dengan yang kita bicarakan adalah perang Badar zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mereka merusak perjanjian dan mereka mengolok-olok agama Islam, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk berperang dengan orang-orang kafir. Ya. Qaqatilu a'immatal kufur, pemimpin kafir ini. Di antaranya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, para pemimpin kaum kafir Quraisy pada saat itu. Akan tetapi ini juga berlaku umum bagi kesemuanya. Ketika ada orang-orang yang mengolok-olok agama Islam dengan terlalu, ya, dengan luar biasa mengundang kebencian, para ulama mengatakan boleh, ya, pemerintah menetapkan bahwa orang tersebut ya dihukum sesuai dengan ketentuan dari Allah atau dengan hukuman-hukuman yang tingkatnya lebih di bawahnya, tergantung pengadilan yang nanti akan memutuskan. Ini perintah dari Allah, ya. Makanya tidak boleh kita mengolok-olok agama Islam, orang kafir. Begitu juga kita tidak boleh mengolok-olok agama selain Islam. Kenapa? Kalau kita mengolok-olok agama lain, mereka juga nanti akan mengolok-olok agama kita tanpa dasar. Itu. Makanya biarkan saja. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kalian, bagi kita agama kita. Mau nggak saling menghormati saja. Ora usah saling mengolok-olok, ora usah saling mengganggu. Tapi kalau diganggu, ya kita tidak boleh tinggal diam, harus melawan. Itu Islam itu seperti itu. Ya. Kita tidak mau mengganggu, tapi juga tidak mau diganggu. Innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Sesungguhnya mereka tidak ada perjanjian bagi mereka. Ya, ketika sudah bolak-balik melanggar perjanjian, sudah putuskan saja semua perjanjian perdamaian. Agar supaya mereka yantahun, mereka berhenti dari memusuhi kaum muslimin. Lalu pada ayat berikutnya Allah berfirman, ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum. Kenapa kamu tidak mau memerangi kaum yang mereka melanggar perjanjian mereka? Wa hammu bi ikhrajir rasul, dan mereka berkeinginan untuk mengusir, ikhraj, ya, mengeluarkan Rasulullah dari Mekah. Ya, kita tahu bahwasanya Rasulullah dahulu itu di Mekah, di kota keliharannya di Uber, ya, kepengin dipateni. Itu gara-gara menyebarkan agama Islam. Ya. Makanya Allah ketika memerintahkan perang Badar memberikan dorongan kepada kaum muslim. Kenapa kamu tidak mau berperang dengan kaum yang mereka melanggar perjanjian dan mereka dahulu
berusaha mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum bada'ukum awwala marrah, dan mereka memulai mengorbankan api peperangan dengan kamu. Kenapa kamu malah memble, gampangnya seperti itu. Ya, ini ayat-ayat sebagai penyemangat, pendorong semangat kepada kaum muslimin agar mereka mau untuk berjihad fi sabilillah. Lalu Allah melanjutkan, atakhshawnahum, apa kamu takut kepada mereka? Wallahu akhaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Allah lebih pantas untuk ditakuti daripada orang-orang kafir. Ya. Sekali lagi ayat ini, ayat yang ke-13 sebagai pemicu semangat kaum muslimin pada saat itu. Ya, ketika diperintah, ada perintah ayat yang memerintah kaum muslimin untuk berjihad fisabilillah dengan kaum kafir Quraisy, ada sebagian kaum muslimin yang merasa tidak mau, ya, atau merasa keberatan untuk berperang. Lah nyoma nengumah baela. Ya, makanya diberi semangat oleh Allah, diberi motivasi. Kenapa kamu tidak mau berperang, padahal mereka sudah melanggar perjanjian, mereka dahulu mengusir Rasulullah, mereka yang memulai peperangan. Kenapa kamu tetap tidak mau? Kamu takut ya kepada mereka? Tidak usah takut, ya. Agama Islam, orang Islam ketika berjihad, berperang melawan orang kafir, itu hanya ada dua, semuanya baik. Kalau tidak mati syahid, ya menang. Tidak ada rumusnya orang Islam ketika benar-benar berzihad fi sabilillah itu kalah, itu tidak ada. Eta. Makanya Allah memberikan motivasi. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu, ya. Ayat yang ke-13. Insyaallah kita lanjutkan pekan yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.